Genderang perang terhadap dugaan mafia hukum kembali ditabuh oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Tak lagi sekadar berkoar di media sosial, Nikita membuktikan ucapannya dengan membuat laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Agustus 2025. Melalui akun Instagram resminya @nikita_mirzani_mawardi, ia mengunggah bukti tanda terima laporan yang ditujukan langsung kepada lembaga anti rasuah tersebut. Dalam dokumen itu tertera perihal laporan yang sangat serius. Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Laporan bernomor 011-7-2025 itu diterima langsung oleh KPK dan diserahkan oleh kuasa hukumnya, Muhammad Fahrudin Khalil, sarjana hukum. Langkah nekat Nikita Mirzani ini diduga kuat merupakan puncak kekecewaannya yang terjadi di ruang persidangan beberapa waktu lalu. Unsur aksi ini adalah realisasi dari ancamannya setelah majelis hakim menolak permintaannya untuk memutar rekaman suara yang diklaim sebagai bukti adanya upaya penyuapan dalam kasus yang menjeratnya. Dalam persidangan sebelumnya, Nikita bersikukuh ingin memperdengarkan bukti rekaman yang menurutnya berisi percakapan upaya membeli hukum senilai 5 miliar rupiah. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh hakim dengan alasan bukti tersebut tidak ada dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian. Kekecewaan Nikita saat itu tak terbendung, ia merasa upayanya untuk membongkar kebobrokan dihalang-halangi. Saat itu ia sudah menyuarakan niatnya untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kini dengan adanya laporan resmi di KPK, Nikita Mirzani seolah menepati janjinya. Laporan ini menjadi babak baru dalam perjuangannya mencari keadilan, memindahkan arena pertarungan dari ruang sidang ke markas pemberantasan korupsi. Publik pun dibuat penasaran siapa sosok aparat penegak hukum yang dilaporkan dan seberapa kuat bukti yang dimiliki oleh Nikita hingga berani melangkah sejauh ini. Aksi beraninya ini menuai banyak pujian dan dukungan dari warganet di kolom komentar. Mereka mengapresiasi keberanian Nikita dalam melawan dugaan praktik culas di lingkaran penegak hukum. Dukungan serupa juga datang dari berbagai akun terverifikasi yang membanjiri unggahannya, menunjukkan solidaritas terhadap langkah yang diambil oleh Nikita Mirzani. Mirzani akhirnya laporkan hakim dan jaksa ke KPK. Terus seberapa kuat sih laporan ini? Oke, jadi dari postingan Nikita Mirzani, ini adalah bukti pengaduan dugaan tindakan pidana korupsi yang dilaporkan oleh Niki ke KPK. Pada tanggal 8 Agustus 2025, Nikita Mirzani resmi melaporkan dugaan tindakan pidana korupsi dan atau suap terhadap aparat penegak hukum berupa hakim dan jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan ini dibuktikan melalui surat tanda terima yang diposting oleh Nikita Mirzani nih, dan juga disampaikan oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Jadi menurut Nikita, tindakan ini itu bertujuan untuk mengungkap adanya permainan dalam proses hukum yang menjeratnya. Kasus ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Dia berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut demi mempertahankan rasa keadilan di Indonesia. Terus seberapa kuat sih laporan ini? Berdasarkan pemberitaan, laporan Nikita ke KPK telah diterima secara resmi. Namun sampai saat ini belum ada informasi publik mengenai tindak lanjut dan hasil penyelidikan dari KPK. Jadi tanpa informasi mengenai bukti pendukung seperti validitas rekaman, saksi, atau dokumen lain yang mendukung tuduhan tersebut, kekuatan laporan ini saat ini masih berada pada tahap pengaduan awal. Jadi masih awal banget nih. Ya mudah-mudahan kalau misalnya memang ada tindakan-tindakan yang mencurigakan gitu ya, bisa diusut tuntas. Ya, kita tunggu aja hasilnya, hasil penyelidikan dari KPK-nya. Mudah-mudahan ada tindak lanjut yang jelas. Ya kalau menurut gue pribadi, ini bukan lagi cuman soal kasus dari Nikita dan juga Reza Gladys ini gitu loh. Kalau misalnya memang ada sampai ada dugaan korupsi atau tindakan suap, ini akan panjang banget nih ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti secepatnya ya, supaya kejelasannya dan kebenarannya bisa terungkap. Tapi kalau menurut kalian sendiri nih, apakah bukti pengaduan ini cukup untuk membuktikan adakah permainan di dalam proses hukum ini?